Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, taqattumul hali ala sahibiha al-majruri bil harfi. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyat Ibni Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai hal. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan, yaitu taqattumul hali ala sahibiha al-majruri bil harfi. Didahulukannya hal dari sahibul hal, di mana sahibul hal tersebut dalam keadaan majrur dengan huruf jar. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-340. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, وَسَبَقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّقَدْ أَبَوْ وَلَا أَمْنَعُهُ فَقَدْ وَرَدْ. Dan didahulukannya hal dari sahibul hal yang majrur dengan huruf, ya, dengan huruf jar maksudnya. Qad abau, maka sungguh mereka, yaitu para ulama nahwu, nanti akan dibahas bahwa itu maksudnya mayoritas ulama nahwu itu enggan. Ya, enggan untuk mendahulukan hal dari sahibul hal ketika sahibul halnya itu majrur dengan huruf jar. Ya, atau enggan ini bisa dikatakan melarang. Wala amna'uhu, akan tetapi saya, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu tidak melarangnya atau memperbolehkannya, memperbolehkan hal itu mendahului sahibul hal yang datang dalam keadaan majrur dengan huruf jar. Mengapa? Faqad warada, ya, karena sungguh ya telah datang dari ucapan orang Arab yang mendahulukan hal dari sahibul hal yang sahibul halnya dalam keadaan majrur dengan huruf jar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan sahibul hali imma an yakuna marfu'an. Sahibul hal itu bisa datang dalam keadaan marfu' au mansuban, atau bisa juga sahibul hal datang dalam keadaan mansub, au majruron, atau bisa juga sahibul hal itu datang dalam keadaan majrur. Fa in kana marfu'an au mansuban, maka jika sahibul hal itu datang dalam keadaan marfu' atau mansub, jaza taqattumul hali alaihi, maka boleh, ya, boleh untuk mendahulukan hal dari sahibul hal. Ya, maka jika sahibul hal itu marfu atau mansub, boleh mendahulukan hal dari sahibul halnya. Nahwu contohnya, raja'al qaidu mansuron. Raja'al qaidu mansuron. Panglima tersebut telah datang dalam keadaan menang. Ya, dalam kondisi menang dari peperangan mungkin maksudnya. Maka di sini al-qaidu itu adalah sahibul hal. Ya, halnya adalah mansuron. Dan al-qaidu sebagai sahibul hal datang dalam keadaan marfu. Kemudian la tashrabil ma'a kadiron. La tashrabil ma'a kadiron. Janganlah engkau minum air tersebut dalam keadaan air tersebut itu keruh. Ya, maka di sini al-ma'a sebagai sahibul hal itu mansub, ya, sebagai maf'ul bih. Dan kadirun adalah halnya.
Kemudian fayajuzu fil halaini mansuron kadiron, maka boleh dalam dua keadaan atau maaf, maka boleh bagi dua hal, ya, yaitu mansuron dan kadiron, ya, keduanya adalah hal, taqattumuhuma ala sahibihima. Ya, maka boleh bagi kedua hal tersebut, yaitu mansuron dan kadiron, itu mendahului sahibul halnya. Menjadi bagaimana? Roja'a mansuronil qaidu. Ya, roja'a mansuronil qaidu. Itu boleh. Artinya tetap sama. Dan juga boleh la tashrob kadiron al-ma'u. Ya, la tashrob kadironil ma'u. Jadi kadiron itu juga boleh mendahului sahibul halnya. Ya, sahibul halnya. Wa huwal fa'ilu fil awwali. Dan sahibul halnya untuk contoh yang pertama adalah fa'il. Ya, roja'al qaidu mansuron. Sahibul halnya yaitu al-qaidu itu adalah fa'il, ya, marfu'. Kemudian wal maf'ulu fi tsani. Dan sahibul hal pada contoh yang kedua itu adalah maf'ul. Ya, yaitu lafaz al-ma'a, la tashrabil ma'a kadiron. Maka di sini karena sahibul halnya marfu' dan mansub, itu boleh hal mendahului sahibul halnya. Kemudian beliau melanjutkan wa jawazut taqdimi masyrutun bima idza lam yujad ma yujibut taqdima. Dan diperbolehkannya, ya, mendahulukan hal dari sahibul hal itu diberi syarat. Apa syaratnya? Ya, disyaratkan jika tidak terdapat apa-apa yang mewajibkan didahulukannya hal dari sahibul hal. Ya, jika ada kondisi yang mewajibkan hal itu didahulukan dari sahibul hal, maka hukumnya tidak jawaz lagi, ya, tidak boleh lagi, tetapi wajib. Ya, wajib untuk mendahulukan hal dari sahibul hal. Wala ma yujibut ta'khira. Dan juga syaratnya tidak boleh ada sesuatu yang mewajibkan diakhirkannya hal dari sahibul hal. Ya, karena kalau wajib mengakhirkan hal dari sahibul hal berarti terlarang. Ya, terlarang untuk mendahulukan hal dari sahibul hal. Kemudian beliau melanjutkan fal awwalu, maka contoh yang pertama itu apa? Yang ma yujibut taqdima. Ya, sesuatu yang mewajibkan takdim, mewajibkan didahulukannya hal dari sahibul hal. Kapan itu? An yakuna sahibul hali mahsuron. Yaitu ketika sahibul halnya itu dihasr. Ya, dihasr, dibatasi. Atau dibawa kepada makna hanya. Contohnya apa? Nahwu ma jaa'a raqiban illa Usamatu. Ma jaa'a raqiban illa Usamatu. Tidak ada yang datang dalam keadaan menaiki kendaraan, menunggangi kendaraan, kecuali Usamah. Ya, ma jaa'a raqiban illa Usamatu. Ya. Maka fa raqiban halun, maka lafadz raqiban itu adalah hal minal fa'ili Usamatu. Ya, hal dari apa? Dari fa'il yaitu Usamatu. Usamatu di sini menjadi sahibul hal. Dan ini merupakan uslub hasr. Ya, gaya bahasa hasr karena ada ma kemudian illa. Ya. Jadi tidak ada yang datang menaiki kendaraan kecuali Usamah. Atau hasr dibatasi ini maksudnya membawa makna hanya. Ya. Yang datang dengan menaiki kendaraan itu hanya Usamah. Ya. Wa yajibu taqaddumuha alaihi. Maka pada saat itu wajib. Ya, wajib mendahulukan hal dari sahibul hal.
Karena kalau tidak didahulukan nanti maknanya menjadi rusak. Kemudian berikutnya wathani, kondisi yang kedua berarti yang ma yujibut ta'khira. Ya, yang mewajibkan diakhirkannya hal dari sahibul hal. Apa itu? Antakunal halu mahsuratan. Ya, yaitu ketika halnya lah yang dihasar. Tadi yang dihasar itu sahibul hal. Nah, kalau di sini yang dihasar, yang dibatasi, yang dibawa kepada makna hanya, itu adalah halnya. Contohnya apa? Ma jaa Usamatu illa raqiban. Nah, ini yang tadi dibalik. Ma jaa Usamatu illa raqiban. Nah, ini maknanya menjadi sangat berbeda. Ya, tidaklah Usamah datang melainkan dengan menunggangi kendaraan. Artinya apa? Usamah hanya akan datang dengan mengendarai kendaraan. Tidak mungkin Usamah itu datang dengan berjalan. Ya, tidak mungkin Usamah datang dengan berlari, tetapi pasti menunggangi kendaraan. Ya, jadi raqiban di sini itu dihasar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-48. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin." Ya. Dan tidaklah kami mengutus para rasul tersebut melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Maka di sini ada uslub hasr, yaitu dengan ma dan illa. Fa mubasyirina wa mundzirina, maka lafat mubasyirina dan lafat mundzirina itu adalah halun minal maf'uli. Hal dari maf'ul, yaitu lafat apa? Al-mursalina. Wala yasihhu taqaddumuha alaihi, dan tidak boleh ya mendahulukan mubasyirina dan mundzirina terhadap al-mursalina. Karena apa yang dihasr, yang dibawa kepada makna hanya, itu adalah halnya. Mubasyirina dan mundzirina. Ya, tidaklah kami mengutus para rasul itu, melainkan ya hanya untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Atau dengan kata lain, kami mengutus para rasul itu hanya untuk ya, menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kalau didahulukan, nanti maknanya menjadi tidak demikian. Ya, tadi wala yasihhu taqaddumuha alaihi, tidak boleh mendahulukan hal dari sahibul hal, li'alla yafsidat tarkibu. Ya, supaya susunannya atau maknanya tidak rusak. Wa yazulal hasru, dan supaya tidak hilang makna dari hasrnya. Karena kalau makna hasr hilang, bisa jadi para rasul diutus untuk keperluan yang lain. Kira-kira seperti itu. Amma idza kana sahibul hali majruron, ya ini pembahasan kita. Adapun jika sahibul hal itu datang dalam keadaan majrur, maka ada dua kemungkinan majrur dengan apa? Fa in kana majruron bil idhafati wajaba ta'akhurul hali. Maka jika sahibul hal itu majrur dengan idhofah, artinya majrur sebagai mudhaf ilaihi, maka wajib mengakhirkan hal. Nahwu contohnya, tamatta'tu bijamalil hadiqati wasi'atan. Tamatta'tu bijamalil hadiqati wasi'atan. Saya telah menikmati keindahan kebun tersebut, ya, dalam keadaan kebun tersebut itu luas atau lapang. Fawasi'atan halun, maka lafadz wasi'atan adalah hal. Hal dari apa? Minal mudhafi ilaihi al-hadiqati. Ya, sahibul halnya adalah mudhaf ilaih, yaitu lafadz al-hadiqati.
wala yajuzu taqdimuha alaihi. Dan tidak boleh mendahulukan hal wasi'atan dari lafadz al-hadiqati, yaitu sahibul halnya tidak boleh. Li'alla takuna fasilatan bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Ya, supaya tidak ada perantaraan antara mudhaf dengan mudhaf ilaihi. Karena kalau didahulukan menjadi apa? Tamatta'tu bijamali wasi'atan al-hadiqati. Ya, seolah-olah ada sesuatu di antara jamali dan al-hadiqati. Ya, supaya tidak ada sesuatu yang menghalangi atau menjadi perantaraan antara jamali dan al-hadiqati, wasi'atan harus diletakkan di akhir. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wa in kana majruron bi harfi jarrin asliyin, ya, dan adapun tadi itu kemungkinan yang pertama, sahibul hal itu majrur dengan idhofah. Kemungkinan yang kedua, dan jika sahibul hal itu majrur dengan huruf jar asli. Ya, huruf jar asli. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, jalastu fil maktabati murattabatan. Ya, jalastu fil maktabati murattabatan. Saya telah duduk di perpustakaan tersebut, di mana perpustakaan tersebut dalam keadaan rapi, ya, tertata rapi. Maka di sini murattabatan itu adalah hal dari al-maktabati. Fa fi taqdimil hali qaulani. Nah, kalau kasusnya majrurnya dengan huruf jar, maka untuk mendahulukan hal dari sahibul hal itu ada dua pendapat. Al-awwalu, pendapat yang pertama, annahu la yajuzu. Bahwa mendahulukan hal dari sahibul hal dalam keadaan ini, ya, keadaan sahibul hal majrur dengan huruf jar, itu tidak boleh. Ya, pendapat yang pertama, wa huwa qaulul jumhuri. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama nahwu, ya, mayoritas ulama nahwu. Ats-tsani, pendapat yang kedua, annahu yajuzu. Ya, boleh untuk mendahulukan hal dari sahibul hal. Wa huwa qaulul Farisi. Dan itu adalah pendapat dari Al-Farisi. Ya, Al-Farisi itu, ya, salah seorang ulama nahwu. Wa bni Jinniyin, dan pendapat dari Ibnu Jinni. Wa bni Kaisana, dan juga pendapat dari Ibnu Kaisan. Wa bni Malikin, dan juga pendapat dari penulis Alfiyah, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, rahimahumullahu ta'ala. Semua itu adalah para ulama nahwu. Kama fit tashili, ya, sebagaimana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyampaikannya dalam At-Tashil, kitab beliau. Qala, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadha huwas sahihu. Dan ini, yaitu diperbolehkannya mendahulukan hal dari sahibul hal, padahal sahibul halnya itu majrur karena huruf jar, itu boleh. Itu adalah pendapat yang sahih. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Syarhut Tashili, ya, syarah dari At-Tashil Libni Malikin, buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad ats-tsaniyah, jilid kedua, safhata sittin wa thalathina wa thalathimi'atin, halaman 336. Kita kembali ke atas. Wastadallu bis-sama'i. Ya, mengapa mereka semua memperbolehkan, yaitu Al-Farisi, Ibnu Jinni, Ibnu Kaisan, Ibnu Malik, itu memperbolehkannya? Mereka berdalil dengan as-sama'. Ya, apa yang diucapkan oleh orang Arab dalam perkara ini. Berarti orang Arab itu ada yang mendahulukan hal dari sahibul hal, padahal sahibul halnya majrur dengan huruf jar. Faqad warada fil Qur'ani qauluhu ta'ala. Ya, maka sungguh telah datang dalam Al-Qur'anul Karim
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Dan tidaklah kami mengutus engkau ya melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Ya, kafatan itu maksudnya seluruhnya. Jadi di sini fakafatan bima'na jami'an. Maka lafadz kafatan itu adalah dengan makna jami'an. Halun minal majruri, dan merupakan hal dari lafadz majrur yaitu wa huwa an-nasi. Yaitu lafadz an-nasi. Wa qad taqaddama alaihi, dan sungguh lafadz kafatan itu didahulukan dari sahibul hal yaitu an-nasi. Ya, maksudnya ma arsalnaka illa linnasi kafatan. Ya, tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada manusia seluruhnya. Ya, jami'an maksudnya. Kita lihat catatan kaki. Waqila, akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan la syahida fil ayati. Ayat tersebut tidak bisa menjadi syahid, ya, tidak bisa menjadi dasar diperbolehkannya didahulukannya hal dari sahibul hal dalam keadaan sahibul hal majrur dengan huruf jar. Ya, tidak bisa. Ya. Wa annaka fatan halun minal kafi. Ya. Kafatan di sini itu hal dari kaf, ya, dari dhamir kaf. Fi qaulihi ta'ala wa ma arsalnaka. Ya, jadi ulama yang mengatakan itu tidak bisa ya dijadikan sebagai dasar. Mengapa? Karena lafadz kafatan itu bukan hal dari an-nasi, tetapi hal dari dhamir kaf yang ada pada arsalnaka. Watta'u lil mubalaghati. Dan seharusnya kan kafan, tetapi ada tak di situ karena taknya itu untuk mubalaghah. Ya. Wal makna, maka maknanya pada saat itu maknanya itu adalah atau makna yang ditakwil dari ayat tersebut adalah illa syadidal kaffilin nasi minasyirki wa nahwihi. Ya, tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk mencegah, ya, untuk mencegah dengan keras, yang mencegah, sangat mencegah para manusia dari kesyirikan dan yang sejenis dengan kesyirikan. Jadi kafatan itu maksudnya dari al-kaf. Maksudnya seperti itu. Menurut para ulama yang mengatakan ayat ini tidak bisa dijadikan dalil. Wa qad radda Ibnu Malikin hadzal i'raba fi at-tashili wa syarhihi. Akan tetapi sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala membantah i'rab yang seperti ini. Yang mengatakan kafatan adalah hal dari kaf. Ya, kaf yang ada di arsalnaka, kemudian taknya untuk mubalaghah. Di mana beliau membantahnya? Ya, dalam kitab beliau At-Tashil dan Syarahnya. Al-Mujallad ats-tsaniyah jilid kedua safhata sab'in wa thalathina wa thalathimi'atin halaman 337. Fa in qila, ya, maka jika dikatakan yalzamu ala istidlalikum bil ayati taqaddumul halil mahsurati. Ya, maka ulama nahwu tadi, ya, para ulama nahwu yang masih menentang pendapat diperbolehkannya mendahulukan hal dari sahibul hal, padahal sahibul halnya itu majrur dengan huruf jar, mengatakan, ya, maka jika engkau berdalil atau kalian berdalil dengan ayat tersebut, ya, kalian berdalil dengan ayat tersebut untuk memperbolehkan mendahulukan hal dari sahibul hal, di mana sahibul halnya itu majrur dengan huruf jar.
maka konsekuensinya apa? Ya, melazimkan atau konsekuensinya engkau taqaddumul halil mahsurati, engkau mendahulukan hal yang dihasr. Ya, mendahulukan hal yang dihasr. Karena apa tadi? Ini kan uslubnya ma dan illa. Ya, ma dan illa. Kemudian tadi dikatakan kalau misalnya halnya dihasr, tidak boleh mendahulukan hal dari sahibul hal. Ya, kita baru saja menjelaskan hal tersebut. Ya. Wa qad dzakartum qabla qalilin annahu la yajuzu. Ya, padahal kalian baru saja menjelaskan bahwa itu tidak boleh. Ya, tidak boleh, tadi katanya tidak boleh mendahulukan hal dari sahibul hal, padahal halnya itu dihasr. Fal jawabu, maka jawabnya, anna ba'dhan nuhati yujizu taqaddumal mahsuri bi illa li adamil labsi. Ya, jawabnya, sebagian ulama nahwu itu memperbolehkan mendahulukan hal yang dihasr dengan illa, ya, atau apapun yang dihasr dengan illa, itu boleh didahulukan jika tidak ada kerancuan atau kesamaran. Ya, jika maknanya jelas, boleh saja didahulukan. Kira-kira seperti itu. Kama taqaddama fi babil fa'ili. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam bab fa'il. Kita kembali ke atas. Wa qala syairu, dan seorang penyair telah berkata, fa in taku adwadun usibna wa niswatun falan yadhhabu farghan biqatli khibali. Ya, fa in taku adwadun usibna wa niswatun falan yadhhabu far'an biqatli khibali. Ya, ini sebuah syair. Maka jika ya para unta-unta tersebut itu dilukai, ya, dan wanita-wanita itu nanti di tafsirnya ditawan, ya, dan jika unta-unta tersebut dilukai dan wanita-wanita tersebut ditawan, maka mereka tidak akan ya membunuh Hibal dengan raungan, ya, dengan gertakan atau dengan raungan. Untuk kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Azwadun, tadi ada lafadz azwadun, itu adalah jam'u zaudin. Jamak dari zaud. Apa itu zaud? Wahiyal ibilu minas thalathi ilal ashri. Ya, wahiyal ibilu minas thalathi ilal ashri. Zaud itu maksudnya unta. Ya, unta yang ya bilangannya antara 3 sampai 10. Far'an, ya far'an, farghon, ya farghon, maksudnya adalah hadaron. Ya farghon maksudnya adalah hadaron. Tadi falan yadhhabu farghon biqatli khibali. Farghon hadaron. Maksudnya ya menggertak atau meraung. Khibali, maksud dari khibal adalah ismu benis syairi, yaitu nama dari anak laki-laki penyair tersebut. Khibal. Siapa itu? Wa huwa Talihatu al-Asadiyu. Penyair tersebut adalah Talihah al-Asadi. Wa qila ibnu akhihi. Dan ada juga yang mengatakan Khibal itu adalah anak laki-laki dari saudara Talihah. Ya, berarti keponakan dari Talihah. Maaf, Tulaihah ya. Wa huwa Tulaihatu al-Asadiyu. Penyairnya adalah Tulaihah al-Asadi. Wa qila ibnu akhihi. Ya, dan dikatakan Khibal adalah keponakan dari Tulaihah. Wa kanal muslimuna qad qataluhu fi hurubir riddati. Ya, wa kanal muslimuna qad qataluhu fi hurubi ar-riddati, fi hurubir riddati. Dan dahulu kaum muslimin itu ya membunuh Khibal, ya, dan juga memerangi Tulaihah
pada perang Riddah, ya, perang yang memerangi orang-orang yang murtad. Karena kalau kita melihat kisah dari Tulaihah ya Al-Asadi ini, itu banyak berinteraksi dengan kaum muslimin ya pada saat peperangan yang memerangi orang-orang yang murtad. Ya. Kita kembali ke atas. Maka apa syahid dari syair ini? Faqauluhu farghon, maka ucapan dari Tulaihah yaitu farghon itu adalah halun min qatli. Ya, hal dari lafadz qatli. Al-majruri bil ba'i, di mana lafadz qatli itu majrur dengan huruf ba. Wa qad taqaddama alaihi, dan sungguh lafadz farghon itu didahulukan dari lafadz qatli. Wa qala akharu, dan berkata penyair yang lain, tasallaitu turron ankum ba'da bainikum bidzikrakum hatta ka'annakum indi. Saya telah bersabar ya terhadap kalian semuanya. Ya ba'da bainikum bidzikrakum. Ya setelah apa yang kalian ucapkan di antara kalian. Hatta ka'annakum indi. Ya, sampai seakan-akan kalian itu ada di sisiku. Kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Tasallaitu maksudnya tasabbartu. Ya, saya telah bersabar. Turron maksudnya ay jami'an. Maksudnya semuanya. Wahiyya halun, dan lafaz turron adalah hal. Ya. Wa mithluha qatibatan wa kafatan. Dan mirip dengan lafaz turron adalah qatibatan dan kafatan. Maksudnya sama. Ya, keseluruhan, ya jami'an, seluruhnya. Taqulu, engkau mengatakan hadaratul labu turron. Telah hadir para pelajar tersebut semuanya. Ai jami'an. Ya maksudnya semuanya. Wa ma'nal baiti, dan makna dari bait tersebut tasabbartu ankum jami'an ba'da firaqikum. Ya, saya telah bersabar terhadap kalian semuanya setelah kepergian kalian. Ya, maka di sini jami'an atau turron tersebut seharusnya hal dari kum, ya kum yang datang setelah an. Wa qad warada min kalami ahli lughati ma yufidu anna kalimatai qatibatan wa kafatan laisata mulazimaini lil hali. Ya wa qad warada min kalami ahli lughati, dan sungguh telah datang ucapan dari para ahli bahasa ma yufidu, yang memberikan faidah anna kalimatai qatibatan wa kafatan, bahwa dua kata yaitu qatibatan dan kafatan laisata mulazimaini lil hali. Ya tidak selalu digunakan untuk hal, berarti bisa juga digunakan untuk selain hal. Wa hadza qalilun, dan ini sedikit saja yang digunakan untuk selain hal. Fala yufannadu, ya bisa min nutqin, ya, fala yufannadu min nutqin bihi, atau fala yufannadu man nataqa bihi. Maka tidak dibantah orang yang menggunakan kata tersebut ya selain untuk hal, ya qatibatan dan kafatan tersebut, ya tidak dibantah. Ya tidak perlu disangkal. Kemudian kita lanjutkan ya tadi dari tasallaitu turran ankum ba'da bainikum bidzikrakum hatta ka'annakum indi. Fa turran halun min kafil mukhatabi. Maka lafaz turran itu hal dari kaf, ya kaf mukhatab fi ankum, yang ada pada ankum. Wa hiya majruratun mahallan bi'an. Dan kaf itu majrur, ya secara kedudukan. Ya, kalau lafadznya tidak bisa karena dia mabni.
Wa qad taqaddamal halu alaihi, dan sungguh turron itu telah didahulukan, hal yaitu turron telah didahulukan dari ankum. Kemudian beliau melanjutkan wala da'iya litta'assufi fi ta'wili ma warada, ya, maka tidak perlu sebetulnya ya sembarangan mentakwil apa yang telah datang dari orang Arab bahkan dalam Al-Qur'an. Yang tadi dalam Al-Qur'an kan sudah disebutkan contoh yang mendahulukan hal dari shahibul hal, padahal shahibul hal itu majrur dengan huruf jar. Jadi tidak perlu misalnya ditakwil tadi misalnya menjadi kafatan itu asalnya dari al-kaf. Ya, kemudian tak untuk mubalaghah, yaitu takwil yang cukup jauh ya menurut beliau. Awil hukmi alaihi bi annahu daruratun li musayarati qaulil jumhuri. Dan tidak perlu ya memaksakan untuk menghukumi bahwa itu semua tadi adalah darurat syair. Ya boleh hanya karena syair saja. Kenapa limusayarati qaulil jumhuri? Untuk ya mengikuti atau menyelaraskan pendapat dari jumhur ulama nahwu. Ya tidak perlu memaksakan diri. Faqad warada syawahidu muta'addidatun tu'ayyidu dzalika. Ya karena sungguh telah datang syahid-syahid yang banyak yang menguatkan hal tersebut, menguatkan bahwa boleh mendahulukan hal dari shahibul hal, padahal shahibul hal itu majrur dengan huruf jar. Itu boleh. Banyak syahidnya. Fa innal ladzina ajazu at-taqdima ma'ahumun nassu minal Qur'anil karimi was-sama'i 'anil arabi. Ya fa innal ladzina ajazu at-taqdima ma'ahumul nassu minal Qur'anil karimi was-sama'i 'anil arabi. Karena para ulama nahwu yang memperbolehkan, ya tadi ada Ibnu Jinni, kemudian Ibnu Kaisan, kemudian ada Al-Farisi, ada Ibnu Malik rahimahumullahu ta'ala, yang memperbolehkan mendahulukan hal dari shahibul hal, yang shahibul hal itu majrur dengan huruf jar, itu mereka memiliki dalil, ya memiliki nas, yang memiliki penguat dari ayat Al-Qur'an dan juga sama ya apa yang diucapkan oleh orang Arab. Walaisa ma'al mani'ina siwat ta'lili. Ya, dan tidaklah atau yang dimiliki oleh para ulama nahwu yang melarang mendahulukan hal dari shahibul hal yang majrur dengan huruf jar, itu hanya ta'lil saja, illah saja. Yang memperbolehkan punya dalil, yang melarang hanya punya alasan, illah saja. Ya, tidaklah yang dimiliki oleh para ulama nahwu yang melarang, melainkan hanya illah saja. Ya, ta'lil saja. Kita lihat catatan kaki, bagaimana ta'lilnya. Qalu, ya para ulama nahwu yang melarang tadi, itu mengatakan, ya para ulama yang melarang mendahulukan hal dari shahibul hal, ya padahal shahibul hal itu majrur dengan huruf jar. Apa alasan mereka? Li'anna ta'alluqal 'amili bil hali tabi'un li ta'alluqihi bi sahibihi. Karena keterikatan amil dengan hal itu mengikuti keterikatan amil dengan shahibul hal. Ya artinya ikatannya sama. Ikatan amil ya biasanya fiil terhadap hal itu mengikuti ikatan dari amil atau fi'il terhadap shahibul hal. Fa haqquhu idza ta'atta li sahibihi biwasitatin, ya maka hak dari amil jika amil tersebut itu muta'addi atau muta'addi terhadap shahibul hal dengan perantaraan, ya an yata'adda itu jawabnya ya. An yata'adda ilal hali bitilkal wasitati, ini ilahnya. Maka hak dari amil jika dia itu muta'addi terhadap shahibul hal dengan perantaraan, maksudnya apa wasithah di sini? Itu huruf jar.
Ya, maka shahibul hal itu juga muta'addi terhadap hal dengan perantaraan itu juga, dengan huruf jar itu juga. Ya, ini ilahnya. Kemudian beliau melanjutkan, atau para ulama tersebut melanjutkan, walamma kanal fi'lu la yata'adda biharfin wahidin ma'at tasrihi bihi ila syai'aini, dan ketika fi'il itu tidak muta'addi kepada satu huruf, ya, padahal ma'at tasrihi bihi, ya, dengan mengumumkan bahwa satu huruf itu atau fi'il tersebut itu muta'addi terhadap dua hal dengan satu huruf. Ya, secara umum kan tidak mungkin. Biasanya kalau muta'addi dengan huruf jar, itu yang dimajrurkan ya hanya satu saja. Seperti misalnya dhahabtu ilal maktabati. Ya, dhahabtu ilal maktabati. Maka ini fi'il dhahabtu ini itu muta'addi terhadap al-maktabati dengan huruf jar ila. Ya, yang dimajrurkan hanya al-maktabati saja. Maka karena fi'il itu tidak bisa yang muta'addi terhadap dua kata, ya, dengan satu huruf saja, ya, kan tidak bisa. Satu huruf ya terhadap syai'in saja, satu kata saja. Ista'adu an dzalika, maka karena tidak mungkin satu huruf itu muta'addi terhadap dua kata, maka para ulama nahwu itu menggantikannya. Ya, menggantikannya dengan apa? Biltizami ta'khiril hali liyakuna fi hayyizil jarri. Maka para ulama nahwu itu menggantikan hal tersebut dengan mewajibkan mengakhirkan hal dari shahibul hal, ya, supaya pengakhiran tersebut itu menggantikan kedudukan huruf jar. Wa qad radda dzalika Ibnu Malikin fi kitabihi At-Tashili. Dan sungguh illah ini itu telah dibantah oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam kitab beliau At-Tashil Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua, safhata 39 wa 300 halaman 339. Raji'hu in syi'ta, maka ya murajaahlah atau rujuklah kepada kitab tersebut jika engkau menghendaki. Kita kembali ke atas, ini ilahnya, ya ilah yang mungkin cukup rumit, ya, cukup rumit. Karena itu Ibnu Malik dan juga para ulama yang lain memilih i'rab yang mudah saja. Kenapa tidak tinggal diperbolehkan? Kira-kira seperti itu. Kemudian yaqulu Ibnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu taala berkata, wa sabaqa halin ma biharfin jurraqad abau ila akhirih. Ai maksudnya aban nuhatu, ya, para ulama nahwu itu enggan, wal muradu al-aktsaruna, dan yang dimaksud dengan para ulama nahwu adalah mayoritas ulama nahwu. Enggan untuk apa? An yasbiqal halu sahibahul ladzi jurra biharfin. Ya, enggan atau melarang mendahulukan hal dari sahibul hal, di mana sahibul halnya itu majrur dengan huruf jar. Wala amna'u dzalika, akan tetapi saya, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala, tidak melarang hal tersebut. Li'annahu waridun fi kalamil arabi. Fa kaifa yumna'u? Ya, karena itu datang dari ucapan orang Arab, maka bagaimana mungkin itu dilarang? Orang Arab mengucapkan hal tersebut, kenapa harus dilarang? Ya, padahal ucapan orang Arab adalah dalil, ya, yang digunakan dalam kaidah bahasa Arab. Qauluhu biharfin, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala biharfin, al-muradu bihi al-harfu al-asliyu. Yang dimaksud adalah huruf yang asli. Kita lihat catatan kaki. Sayati insyaallahu fi awaili hurufil jarri al-kalamu ala harfil jarril asliyi waz-zaidi. Akan datang insyaallahu ta'ala dalam awal bagian huruf jar,
ya, awal pembahasan huruf jar dalam kitab ini, pembahasan mengenai huruf jar yang asli dan huruf jar yang tambahan. Ya, berarti nanti akan ada pembahasannya. Lianna taqattumal hali ala sahibihi al-majruri biharfi jarrin zaidin jaizun bil ijma'i. Mengapa kok ditekankan huruf jar asli? Karena mendahulukan hal dari sahibul hal yang majrur dengan huruf jar tambahan. Itu hukumnya boleh menurut ijma', ya, kesepakatan seluruh ulama nahwu. Jadi kalau huruf jarnya huruf jar tambahan, itu boleh hal itu didahulukan. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, maja amin ahadin rokiban. Ya, maja amin ahadin rokiban. Tidak ada seorang pun yang datang menaiki kendaraan. Kan asalnya apa ini? Maja'a ahadun rokiban. Ya, maja'a ahadun rokiban. Tetapi ditambahkan min sebagai huruf tambahan. Karena minnya huruf jar tambahan, maka boleh diucapkan maja'a rokiban min ahadin. Boleh. Fayajuzu taqattumul hali fi hadzal mithali. Dan maka boleh mendahulukan hal pada contoh yang seperti ini. Li'anna sahibahu majrurun biminiz zaidati. Karena sahibul halnya yaitu ahadin itu majrur dengan huruf jar tambahan. Wa innama atlaqa Ibnu Malikin rahimahullahu wa lam yuqayyidahu bizzaidi. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memutlakkan. Ya kan beliau mengatakan hanya dengan biharfin saja. Tetapi itu dimutlakkan maksudnya adalah huruf jar asli dan walam yuqayyidhu bizzaidi, dan tidak ya mentakyid, ya tidak membatasinya dengan tambahan kata az-zaid. Jadi mutlak saja. Mengapa li'anna zaida la yuqayyadu bihi? Karena yang namanya tambahan itu tidak perlu dibatasi, tidak perlu diberi qaid, ya, tidak perlu diberikan keterangan tambahan. Ya, ini hanya kaidah istilah saja. Kalau tidak disebutkan apa-apa, pasti yang dimaksudkan yang asli bukan yang tambahan. Tidak perlu ditakyid. Yang tidak perlu ditakyid. Mengapa fa'innal harfa idza utliqa insarafa ilal asliyi? Ya, karena yang namanya huruf jika dimutlakkan, ya disebutkan hanya huruf saja, maka insarafa ila itu terfokuskan, ya justru diarahkan ke yang asli. Ya, kalau kita menyebutkan apapun, ya kalau tanpa keterangan tambahan kan maksudnya yang asli. Falidha tarokahu liwuduhihi. Ya, karena itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala meninggalkannya. Tidak perlu ditambahkan kata al-asli. Kenapa liwuduhihi? Karena sudah jelas. Wallahu a'lamu. Kemudian beliau melanjutkan mawadhi'u maji'il hali minal mudhafi ilaihi. Ya, tempat-tempat hal itu boleh didatangkan bagi sahibul hal yang majrur sebagai mudhaf ilaihi. Ya, tadi dikatakan bahwa kalau sahibul hal itu majrur sebagai mudhaf ilaihi seharusnya tidak boleh. Ya, tidak boleh dijadikan sahibul hal. Atau tidak boleh hal itu didahulukan dari sahibul hal. Maksudnya seperti itu. Atau maaf, tadi dikatakan bahwa sahibul hal itu bisa majrur dengan idhofah juga. Ya, tetapi tidak boleh hal itu didahulukan dari sahibul halnya. Maka di sini itu dibahas keadaan-keadaan atau tempat-tempat di mana hal itu boleh datang ya sebagai atau hal itu boleh datang di mana sahibul halnya itu dalam keadaan majrur dengan idhofah. Ya, kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau
yaitu bait yang ke-341 dan bait yang ke-342. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala tujiz halan minal mudhafilah illa idza qatadal mudhafu amalah aw kana juz'a ma lahu udhifa aw mithla juz'ihi fala takhifa. Dan janganlah engkau memperbolehkan hal dari mudhaf ilaih. Berarti asalnya tidak boleh hal itu menjadi hal bagi mudhaf ilaih. Illa yang melainkan idza qatadal mudhafu amalah. Ya, jika mudhafnya ya. Mudhafnya konsekuensinya itu bisa beramal. Ya, atau mudhaf itu merupakan lafadz yang memungkinkan untuk beramal terhadap hal. Au kana juz'a ma lahu udhifa, atau ketika mudhafnya itu merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Ya, jadi yang kedua, keadaan yang pertama itu jika mudhaf itu bisa beramal pada hal. Yang kedua, jika mudhaf itu merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Au mithla juz'ihi, atau yang ketiga bahwa mudhaf itu seperti bagian dari mudhaf ilaih. Berarti tidak sepenuhnya bagian tapi seperti bagian. Fala takhifa, maka janganlah engkau maknanya janganlah engkau menzalimi kaidah bahasa Arab dengan melanggar kaidah ini. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian taqaddama Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini, taqaddama anna sahibal hali qad yakunu majruran bil idhafati. Telah berlalu penjelasan bahwa sahibul hal itu terkadang majrur dengan idhafah. Wa dzakara huna annahu la yajuzu maji'ul hali minal mudhafi ilaihi al-majruri bil idhafati illa fi thalathi masail. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan di sini bahwa tidak boleh mendatangkan hal bagi mudhaf ilaih yang majrur dengan idhafah kecuali pada 3 permasalahan. Berarti hukum asalnya tidak boleh sahibul hal itu majrur dengan idhafah kecuali dalam 3 keadaan ini. Al-ula, permasalahan yang pertama, an yakunal mudhafu mimma yasihhu an ya'mala fil hali. Keadaan pertama yang memperbolehkan hal di mana sahibul halnya itu majrur sebagai mudhaf ilaih, itu adalah ketika mudhafnya itu merupakan lafadz yang memungkinkan untuk beramal kepada hal. Contohnya apa? Kasmil fa'ili. Ketika mudhafnya berupa ismul fa'il. Wal masdari. Ketika mudhafnya berupa masdar. Wa nahwihima. Dan yang serupa dengan kedua lafadz tersebut. Nahwu contohnya, hadza katibut darsi wadihan. Hadza katibut darsi wadihan. Orang ini adalah penulis pelajaran, di mana kondisi pelajaran tersebut itu jelas. Jelas. Maka di sini wadihan itu boleh menjadi hal bagi ad-darsi. Fawadihan halun minal mudhafi ilaihi ad-darsi. Maka lafadz wadihan adalah hal dari mudhaf ilaihi yaitu ad-darsi. Mengapa li'annal mudhafa katibu ismu fa'ilin? Karena mudhafnya itu katibu adalah isim fa'il. Dan isim fa'il itu dapat beramal kepada hal. Yasihhu amaluhu fil hali, yang memungkinkan untuk beramal kepada lafadz hal. Wa kaqaulika, dan juga sebagaimana ucapanmu, sa'ani qata'ul asyjari muthmiratan. Sa'ani qata'ul asyjari muthmiratan. Membuatku tidak suka
Ya, pemotongan pohon-pohon dalam keadaan berbuah. Ya, artinya pohon-pohonnya itu masih dalam keadaan berbuah, yang belum dipetik kemudian dipotong. Itu tidak membuatku senang. Fa muthmiratan halun minal mudhofi ilaihi al-asjari. Maka lafadz muthmiratan adalah hal dari mudhof ilaihi yaitu al-asjari. Li'annal mudhofa qat'u masdarun. Karena lafadz mudhof yaitu qat'u itu masdar. Yasihhu amaluhu fil hali, yang memungkinkan untuk beramal terhadap hal. Ya, qat'u masdar itu juga bisa beramal kepada hal. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilallahi marji'ukum jami'a. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat ke-105, ilallahi marji'ukum jami'a. Ya, hanya kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fajami'an halun minal mudhofi ilaihi. Maka lafaz jami'an adalah hal dari mudhof ilaih. Wa huwal kafu, yaitu lafaz kaf yang ada pada marji'ukum. Li'annal mudhofa, ya karena mudhofnya yaitu marji'u, ya, masdarun. Itu adalah masdar. Yasihhu amaluhu fil hali, yang masdar itu memungkinkan untuk beramal kepada hal. Ats-tsaniyatu, yang kedua, an yakunal mudhofu juz'an minal mudhofi ilaihi. Yaitu ketika mudhof itu sebagian merupakan bagian dari mudhof ilaih. Nahwu contohnya, a'jabatni asnanur rajuli nadhifan. Ya, jadi ketika apa maksud dari mudhof merupakan bagian dari mudhof ilaih, itu contohnya a'jabatni asnanur rajuli nadhifan. Membuatku kagum gigi-gigi dari lelaki tersebut, ya, yang lelaki tersebut itu dalam kondisi bersih. Ya, atau telah membuatku kagum gigi-gigi dari lelaki yang bersih tersebut. Kira-kira seperti itu. Fanadhifan, maka lafadz nadhifan halun minal mudhofi ilaihi ar-rajuli. Nadhifan adalah hal dari mudhof ilaihi yaitu lafadz ar-rajuli. Li'annal mudhofa asnanu, karena mudhofnya yaitu lafadz asnanu itu juz'un minal mudhofi ilaihi, merupakan bagian dari mudhof ilaihi. Kan gigi itu bagian dari laki-laki tersebut. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-47. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedangkan mereka itu dalam keadaan bersaudara. Fa ikhwanan, maka lafadz ikhwanan halun minal mudhofi ilaihi adalah hal dari lafadz mudhof ilaih. Wa huwad dhamiru. Ya, dan mudhof ilaihnya adalah dhamir, ya, dhamir ha yang ada pada sudurihim. Li'annal mudhofa suduri, karena mudhofnya yaitu lafadz suduri juz'un minal mudhofi ilaihi, yang merupakan bagian dari mudhof ilaih. Ya, karena hati itu ya bagian dari manusia. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan yang serupa dengan itu juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ya, apakah salah seorang di antara kalian itu suka memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah mati? Alal qauli, ya ini mengikuti pendapat
bi anna maitan halun minal mudhafi ilaihi. Ya, menurut pendapat i'rab bahwa lafadz maitan itu adalah hal dari mudhaf ilaih, yaitu lafadz al-akh, ya, akhihi, akhihi, lahma akhihi. Dan akh itu, akhi di situ itu menjadi shahibul halnya. Berarti ada i'rab yang lain. Kita lihat catatan kaki. Waqila, dan ada juga yang mengatakan maitan itu adalah halun minal maf'uli lahma. Ada yang mengatakan lafadz maitan itu hal dari maf'ul bih, yaitu lahma. Wala syahida fil ayati ala hadzal i'rabi. Dan kalau mengikuti i'rab yang ini, bahwa maitan adalah hal dari maf'ul lahma tersebut, maka tidak ada, atau ayat ini tidak bisa menjadi syahid untuk pendapat ini. Tidak bisa menjadi penguat untuk pendapat ini. Ats-tsalitsatu, pendapat yang keadaan ketiga, ya, ats-tsalitsatu, keadaan yang ketiga di mana hal itu bisa menjadi atau bisa didatangkan bagi shahibul hal yang majrur sebagai mudhaf ilaih, itu adalah an yakunal mudhafu bimanzilatil juz'i minal mudhafi ilaihi. Ketika mudhaf itu menempati kedudukan bagian dari mudhaf ilaih. Jadi ya seperti bagian dari mudhaf ilaih. Berarti secara hakikat bukan, tetapi seperti bagian dari mudhaf ilaih. Mengapa itu? Bi an yasihha hadful mudhafi wa iqamatul mudhafi ilaihi muqamahu. Ya, bi an yasihha hadful mudhafi wa iqamatul mudhafi ilaihi muqamahu. Yaitu ketika memungkinkan untuk menghapus mudhaf dan menggantikan atau menempatkan mudhaf ilaih di kedudukannya mudhaf. Ya, jadi yang menjadi parameter, ya, atau menjadi acuan ketika mudhaf dianggap sebagai seperti bagian dari mudhaf ilaih, itu ketika mudhaf itu bisa dihapus dan mudhaf ilaih itu memungkinkan untuk menggantikan kedudukannya. Duna an yata'atsarul makna, ya, tanpa mempengaruhi maknanya. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, tamatta'tu bijamalil hadiqati nadhiratan. Ya, saya telah menikmati keindahan kebun, ya, di mana kebun tersebut itu ya segar, indah dan mekar. Fanadhiratan halun minal mudhafi ilaihi, maka lafadz nadhiratan adalah hal dari mudhaf ilaih, yaitu al-hadiqati. Wa yasihu an yuqala, dan memungkinkan juga untuk dikatakan tamatta'tu bil hadiqati nadhiratan. Ya, boleh juga dihapus lafadz jamalnya menjadi tamatta'tu bil hadiqati nadhiratan. Saya telah menikmati kebun tersebut yang dalam keadaan mekar, segar dan indah. Ya, ini maksudnya dari mudhaf itu menempati kedudukan sebagian dari mudhaf ilaih. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah, ya, agama Ibrahim yang seorang yang hanif. Ya. Maka apa syahidnya di sini? Fa hanifan halun minal mudhafi ilaihi Ibrahim. Maka lafadz hanifan adalah hal dari mudhaf ilaihi, yaitu Ibrahim. Li'annal mudhafa millata kal juz'i minal mudhafi ilaihi. Karena mudhafnya yaitu millata seperti, ya, bagian dari mudhaf ilaihi, seperti bagian dari Ibrahim. Ya, sedangkan yasihhul istighna'u bil mudhafi ilaihi anhu. Ya, sedangkan cukup
ya, mencukupkan diri dengan mudhof ilaih saja. Maksudnya bagaimana? Falau qila fi ghairil Qur'ani, ya jika kita ingin mengatakan hal yang serupa, tetapi tidak dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan tidak boleh dihapus satu huruf pun. Tetapi kalau kita ingin menyampaikan hal yang sama, mungkin dalam khutbah, ya ingin menyampaikan makna dari ayat ini, boleh dikatakan, Anit tabi' Ibrahima hanifan. Ya, sama artinya. Maka ikutilah Ibrahim yang seorang yang hanif. La sohha. Ya, maka itu sah-sah saja secara hukum bahasa. Kita lihat catatan kaki. Anit tabi', maksud dari anit tabi' tadi, an harfu tafsirin. An adalah huruf tafsir. Wa jumlatu ittabi' la mahalla laha minal i'rabi. Jumlah ittabi' tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, tafsiriyatun. Dan itu adalah jumlah tafsiriyah. Wa yasihhu an takuna an masdariyatan. Dan boleh juga an tersebut dianggap sebagai an masdariyah. Wal masdarul mu'awwalu majrurun biharfi jarrin mahdhufin. Maka masdar yang ditakwil tersebut majrur dengan huruf jar yang dihapus. Ya muta'alliqun bi auhayna, yang terikat dengan fi'il auhayna. Au fi mahalli nasbin maf'ulu auhayna. Atau bisa juga menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul dari auhayna. Ya ini kemungkinan i'rab dari ayat tersebut. Ya ini dapat dilihat di Unzur, dapat dilihat di Hasyiatul Jamali, ya Hasyiyah Al-Jamal, ya buah karya Syekh Al-Jamal rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata arba'in wa sittimi'atin, halaman 604. Kita kembali ke atas. Fa in lam yatahaqqaq wahidun minal umuri tsalatsati lam yasihha maji'ul hali minal mudhafi ilaihi inda man yashtaritu dzalika. Maka jika tidak terwujud salah satu dari tiga perkara tadi, ya kan tadi ada tiga. Yang pertama itu jika mudhofnya itu merupakan lafadz yang memungkinkan beramal terhadap hal. Kemudian kedua, ketika mudhofnya bagian dari mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga, itu mudhofnya seperti bagian dari mudhof ilaih. Kalau salah satu dari itu tidak terwujud, lam yasihha maji'ul hali minal mudhofi ilaihi. Ya tidak boleh mendatangkan hal bagi mudhof ilaih. Indaman yashtaritu dzalika. Ya menurut ulama yang memberikan syarat tersebut. Yang memberikan syarat harus ada tiga. Salah satu dari tiga itu. Kalau tidak, tidak boleh. Berarti ada yang tidak mensyaratkan ada. Ulama yang tidak mensyaratkan juga ada. Kita lihat catatan kaki. Wahum jumhurun nuhati khola sibawaihi. Ya, siapa yang memberikan syarat harus ada salah satu dari tiga tersebut, itu jumhur ulama nahwu. Ya, termasuk Ibnu Malik. Tapi kecuali siapa? Kecuali Sibawayh. Berarti Sibawayh memperbolehkan. Ya, tidak perlu diberikan tiga syarat tersebut. Wasababul khilafi fi hadzal ishtirati. Ya, kenapa ada perbedaan pendapat dalam memberikan syarat seperti ini? Huwa, ya, akar permasalahannya, hal yajibu an yattakhida amilul hali wa sahibiha aw la yajibu. Ya, apakah wajib antara amil dari hal dan amil dari sahibul hal itu harus sama? Atau tidak wajib sama? Ya, apakah boleh antara amil hal dan sahibul hal itu boleh sama? Atau harus sama? Atau boleh berbeda? Ya, kira-kira seperti itu. Fal jumhuru ala wujub ittihadi amilil hali wa sahibiha. Ya, mayoritas ulama nahwu itu mewajibkan amil dari hal dan amil dari sahibul hal itu wajib sama. Ya, wajib sama.
Kan na'ti wal man'uti, ya seperti na'at dan man'ut. Fala yajuzu maji'ul hali minal mudhafi ilaihi illa idza tahaqqaqa wahidun minal umuri tsalatsati. Maka tidak boleh mendatangkan hal bagi mudhaf ilaih ya kecuali ya ada ya terwujud salah satu dari tiga perkara yang kita bahas tadi. Mengapa? Li'annal mudhafa in kana 'amilan fil mudhafi ilaihi bisababi shibhihi bil fi'li. Karena jika mudhaf itu dapat beramal kepada mudhaf ilaih karena keserupaan mudhaf dengan fi'il, kana 'amilan fil hali, maka mudhaf tersebut juga bisa beramal ke hal. Fayattahidul 'amilu fil hali wa sahibiha. Ya, maka menjadi sama antara amil dari hal dan amil dari sahibul hal. Yaitu apa? Mudhafnya itu sendiri. Ini untuk keadaan yang pertama. Kemudian wa in kanal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaihi au kal juz'i, ya. Sedangkan jika mudhaf itu merupakan bagian dari mudhaf ilaih atau seperti bagian dari mudhaf ilaih, ini berarti membahas keadaan yang kedua dan ketiga. Sara ka'annahu huwa sahibul hali. Maka jadilah seolah-olah yang mudhafnya itu menjadi sahibul hal. Ya, seolah-olah sahibul halnya bukan mudhaf ilaihnya, tapi seolah-olah yang menjadi sahibul hal itu mudhafnya itu sendiri. Mengapa? Li syiddati ittisalil juz'i bikullihi. Karena betapa erat ya ikatan antara sebagian dengan keseluruhannya. Ya, seperti gigi laki-laki. Ya, sangat erat ikatan antara laki-laki dengan gigi tersebut. Karena gigi itu bagian dari laki-laki. Fayasihhu tawajjuhu amilihi lil hali. Maka sah ya untuk menghadapkan amilnya terhadap halnya, yang mengarahkan atau menghadapkan amilnya terhadap halnya. Nah, ini menurut jumhur ulama nahwu. Wa qala Sibawaihi, akan tetapi Sibawaih beliau mengatakan yajuzu an yakunal amilu fil hali wa sahibihi wahidan au mukhtalifan. Ya, beliau mengatakan boleh saja amil bagi hal atau amil bagi sahibul hal itu boleh sama, boleh juga berbeda. Ya, dan Sibawaihi itu ulama besar nahwu. Beliau berpendapat seperti itu. Fata'til halu minal mudhafi ilaihi mutlaqon. Maka karena itu, hal itu boleh datang bagi mudhaf ilaih secara mutlak. Ya, tidak perlu diberikan 3 syarat atau 3 keadaan tadi. Karena apa? Amil bagi hal dan amil bagi sahibul hal itu boleh sama, boleh berbeda menurut beliau. Rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Ya, nahwu contohnya, ja'a ghulamu hindin atau hinda, ya, karena hindun itu bisa hindun, bisa hindu. Maka ja'a ghulamu hindin au ja'a ghulamu hinda dhahikatan. Ya, telah datang, ya, banyak kemungkinan anak laki-laki atau mungkin pembantu atau pelayan dari hindun, ya, dalam keadaan tertawa. Ya, dalam keadaan tertawa. Maka jelas di sini dhahikatan itu karena ada tak marbutah itu untuk menunjukkan keadaan dari hindun. Menunjukkan keadaan dari hindun. Karena mu'annats untuk wanita. Ini tidak boleh ya menurut para ulama yang memberikan syarat tersebut. Kenapa? Karena gulamun itu bukan lafadz yang bisa beramal. Kemudian bukan bagian dari hindun. Bukan juga seperti bagian dari hindun. Ya, maka ini tidak boleh. Menurut jumhur ulama nahwu. Wa amma man la yashtaritu dzalika, dan adapun ulama yang tidak memberikan syarat hal tersebut,
fahuwa yujizul hala minal mudhafi ilaihi mutlaqan. Maka ulama tersebut, ya misalnya Sibawayh, itu memperbolehkan hal bagi mudhaf ilaih secara mutlak, tanpa syarat dari 3 keadaan tadi. Fayasihhu indahu al-mithalul madhkuru. Maka di sisi beliau itu, ya sah saja contoh yang disebutkan tadi. Jadi menurut Sibawayh boleh saja, ja'a ghulamu hindin dhahikatan itu boleh. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wala tujiz halan minal mudhafilah ila akhirih. Ai maksudnya la tujiz maji al-hali minal mudhafi ilaihi. Janganlah engkau memperbolehkan datangnya hal bagi mudhaf ilaih. Illa idza staufal mudhafu amalahu fil hali. Ya kecuali jika mudhaf itu dapat memenuhi amalannya terhadap hal. Ya mudahnya kecuali jika mudhaf itu dapat beramal kepada hal. Wa hadza yadullu 'ala ishtirati an yakunal mudhafu mimma ya'malu. Dan ini menunjukkan bahwa Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan syarat bahwa mudhafnya itu harus berupa lafadz yang bisa beramal. Au kanal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaihi, atau syarat atau keadaan yang kedua itu ketika mudhaf itu bagian dari mudhaf ilaih. Au mithla juz'ihi, atau mudhaf itu seperti bagian dari mudhaf ilaih. Fala takhifa, ya apa maksud dari lafadz fala takhifa? Al-aslu fala takhifan. Ya. Asalnya fala takhifan, ada nun taukidnya, ya nun binunit taukidil khafifati. Dengan nun taukid yang khafifah, yang ringan. Lakinnaha qulibat alifan. Akan tetapi nun taukid khafifahnya itu berubah menjadi alif. Ya, takhifan. Ya, kemudian nunnya hilang. Kenapa? Li ajlil waqfi. Karena adanya waqaf. Ya, kalau ada waqaf kan nun matinya hilang. Ya, jadi takhifa seperti itu. Seperti isim bertanwin, kalau mansub misalnya, itu kan kalau dibaca waqaf yang menjadi panjang. Jami'a, seperti itu. Wal makna dari la takhifa itu adalah la tadhlim nafsaka. Ya, janganlah engkau menzalimi dirimu sendiri. Awil lughata. Janganlah engkau menzalimi bahasa Arab. Bimukhalafati ma dzukira. Ya, dengan menyelisihi apa yang disebutkan tadi. Wal maqsudu takmilatul baiti. Dan maksudnya adalah untuk menyempurnakan bait. Wallahu a'lamu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.